Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab kedua bagian keempat kali ini, saya akan menjelaskan tentang Red Ocean versus Blue Ocean strategi. Untuk teman-teman yang belum pernah belajar, jadi Blue Ocean strategi ini pertama kali dicetuskan oleh dua orang penulis yang saya tahu salah satunya adalah Wei Chien Kim, di mana dia menjelaskan tentang bagaimana Blue Ocean strategi ini bisa ada dan bagaimana proses penerapannya untuk bisnis kita. Jadi Blue Ocean strategi ini bukan jenis bisnis, tetapi tentang strategi bisnis. Nah, sebelum saya membahas tentang Blue Ocean strategi, maka tidak ada salahnya saya jelaskan dulu tentang Red Ocean strategi. Jadi Red Ocean strategi ini adalah sebuah kondisi pasar di mana terjadi persaingan yang sangat-sangat ketat. Kata kuncinya adalah di kompetisi, di mana ketika kita menciptakan produk atau jasa, memang pasarnya sudah ada, tetapi tantangannya adalah pesaingnya banyak. Ya begitulah, dalam ekonomi kan ketika kita menciptakan sebuah produk yang sudah jelas pasarnya, pasti kita akan berbenturan dengan orang lain yang punya ide yang mirip-mirip atau bahkan sama dengan kita, yang identik dengan kita. Oleh sebab itu, akhirnya muncul ide, bagaimana sih kita menciptakan sebuah strategi di mana produk kita itu kurang kompetitornya. Maka tercetuslah ide untuk sebuah strategi yang disebut dengan Blue Ocean Strategy, di mana dalam Blue Ocean Strategy tidak fokus kepada kompetisi, tetapi banyak hal yang dia fokuskan dalam rangka untuk menciptakan bisnis yang tetap bisa produktif dan bisa bahkan fantastis di tengah pasar. Adapun perbedaan antara Blue Ocean strategi dan Red Ocean strategi, ada beberapa. Yang pertama, dalam Blue Ocean strategi itu menjadikan kompetisi itu tidak relevan. Artinya, tidak anggap kompetisi itu ada. Karena dia mengatakan bahwa yang namanya Blue Ocean itu fokus kepada bagaimana menciptakan produk yang berbeda. Ya, ketika produknya berbeda, maka yakin saja pasarnya juga akan berbeda. Karena produk yang berbeda ini akan diserap oleh jenis-jenis pasar tertentu. Oleh sebab itu, dalam Blue Ocean strategi ini berbicara tentang bagaimana tentang kolaborasi, mungkin tentang sinergi, dan menciptakan produk yang diferensiasi atau betul-betul unik, berbeda daripada yang lain, sehingga yang namanya kompetisi menjadi tidak relevan, bahkan tidak ada. Sedangkan yang namanya Red Ocean itu masih sangat ketat, masih sangat kuat yang namanya perang kompetisi. Kompetisi yang dimaksud adalah dengan produk lain, jasa lain yang mirip-mirip atau bahkan kembar identik sama. Persis sekali. Jadi itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah dalam Blue Ocean strategi menciptakan pasar yang belum ada pesaing atau ada pesaing tetapi kurang. Sedangkan dalam Red Ocean strategi itu bersaing dalam pasar yang sudah ada. Saya kasih contoh misalnya, kalau kita bicara tentang jualan ikan di pasar, maka itu adalah Red Ocean strategi. Karena semua penjual ikan modelnya sama. Jual ikan segar, ya. Biasanya di lapak begitu saja, kemudian banyak lalat dan sebagainya. Memang ada pasarnya, ada marketnya, ada orang yang akan beli itu. Cuma dengan cara seperti ini, maka pasti banyak kompetitor. Dan customer, ya sebebas-bebasnya mereka memilih yang mana akan mereka pilih untuk beli ikannya, ikan segarnya. Tetapi kalau kita bicara tentang Blue Ocean, maka bisa saja ikan tersebut misalnya kita asapi, kemudian kita kemas dengan sebaik-baiknya, kita lakukan pasteurisasi, kemudian kita packaging dengan semenarik mungkin, sehingga meskipun dia ikan segar tetapi modelnya sudah berbeda. Nah, biasanya pasarnya akan berbeda juga. Yang akan beli di situ biasanya orang-orang yang sudah berpendidikan atau mungkin orang-orang yang memilih kualitas, yang lebih memilih kepada mutu dari sebuah produk. Mungkin saja masyarakat menengah ke atas karena harganya menjadi lebih mahal biasanya. Tapi dengan begitu, maka tidak ada kompetisi. Dan dengan begitu, dalam Blue Ocean strategi, kita punya pasar tertentu yang tidak punya banyak pesaing. Kemudian yang ketiga adalah
Dia betul-betul fokus bagaimana ciptakan produk yang value-nya bagus, yang value-nya luar biasa, yang jauh berbeda daripada yang lain. Sedangkan kalau kita bicara tentang red ocean, tentang nilai biaya, namanya value cost trade off, ya, di mana dia akan berusaha untuk menciptakan sebuah produk atau jasa yang lebih murah mungkin, lebih terjangkau mungkin, agar diterima oleh pasar, karena banyak pesaing, ya. Ketika banyak pesaing, maka ketika itu terjadi dalam sebuah pasar, dalam sebuah pertarungan, maka muncul yang disebut dengan pertarungan harga, gontok-gontokan tentang harga. Mereka akan mencari siapa yang menjual lebih murah, harganya lebih terjangkau. Itulah yang akan dipilih oleh customer atau market kita. Jadi itu yang terjadi di red ocean. Sedangkan di blue ocean sekali lagi fokus kepada value-value yang akan mereka bangun. Selanjutnya, dalam blue ocean memang sangat-sangat membutuhkan usaha keras untuk memberikan edukasi atau bisa dikatakan pengetahuan, pendidikan, sharing informasi kepada market kita. Karena yang kita jual produknya bisa saja jauh berbeda dengan yang ada di pasaran. Karena itu dia terkadang membutuhkan cost atau biaya yang jauh lebih tinggi, waktu yang lebih banyak untuk memberikan edukasi kepada marketnya. Sedangkan di red ocean biasanya yang dijual adalah produk atau jasa yang memang sudah laris di pasaran, yang sudah ada pasarnya, yang sudah luas, sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk memberikan edukasi. Orang jualan pakaian misalnya, tidak usah terlalu banyak waktu yang kita gunakan untuk menjelaskan apa sih pakaian yang kita jual. Atau misalnya orang menjual nasi pecel, tidak usah kita jelaskan seperti apa sih nasi pecel kita dan bedanya dengan yang lain. Rata-rata nasi pecel pasti seperti itu. Atau misalnya kita jualan gado-gado, kita jualan sate ayam. Ya, selama kita masih red ocean, maka tidak jauh beda dengan produk-produk yang lain yang menjadi kompetitor kita, ya, pesaing kita. Tidak jauh beda dari itu. Karena itu dalam red ocean tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk memberikan edukasi kepada market kita tentang apa sih produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, dalam blue ocean strategi, kesempatan untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang besar itu jauh lebih terbuka lebar ketimbang di red ocean strategi. Kenapa saya bilang? Karena memang pasarnya sudah ada dan masih kurang pesaing. Artinya ketika kurang pesaing, maka kesempatan untuk mendapatkan profit akan jauh lebih besar. Akan jauh lebih besar. Berbeda dengan ketika kita ada di red ocean. Profitnya kecil, tetapi ya kita berharap perputarannya lebih cepat. Ya. Contoh misalnya orang yang jualan beras, mungkin profitnya kecil. Hitungannya berapa rupiah per liter. Tapi beras ini kan merupakan red ocean, di mana banyak pesaingnya, banyak penjual yang menjual barang yang sejenis. Maka yang terjadi adalah keuntungannya meski kecil, yang jelas perputarannya cepat. Sedangkan kalau kita bicara tentang blue ocean, profitnya besar. Tapi memang yang terjual terkadang agak sedikit lambat, biasanya. Kecuali kalau memang sudah perusahaan-perusahaan yang sudah mantap sekali bagaimana menciptakan blue ocean, strateginya bagus, brandingnya keren, kemudian brandingnya juga sangat-sangat kuat di masyarakat, maka insya Allah mereka bisa menjual produk mahal tapi tetap laris, laku banyak di pasaran, profitnya semakin besar. Tapi untuk beberapa kasus yang namanya blue ocean memang profitnya besar tetapi kuantitasnya untuk penjualan produknya kecil. Yang terakhir, dari blue ocean strategi biasanya belum punya yang namanya customer base, ya. Sedangkan yang namanya red ocean punya customer base, yaitu orang-orang yang sudah siap menyerap produk mereka atau jasa mereka dengan sangat-sangat baik. Jadi itulah perbedaan antara blue ocean strategi dan red ocean strategi. Sekarang di antara teman-teman silahkan memilih yang mana yang lebih tepat untuk jualan online atau offline-nya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.